Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada satu kondisi yang menyangkut banyak orang dan khususnya setiap orang Kristen atau murid-murid Kristus, yaitu kondisi yang disebut dengan lapar secara rohani atau kelaparan secara rohani. Nah, kadang-kadang seseorang yang kelihatan secara fisiologi tampaknya sehat-sehat saja, ya, secara fisik kelihatan tampaknya sehat-sehat saja, tetapi sebetulnya secara rohani sakit, ya. Jadi seseorang yang mungkin saja seseorang itu dia terpenuhi makanan secara biologis atau secara fisik, namun secara rohani dia mengalami apa yang disebut dengan lapar secara rohani dan kelaparan secara rohani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, uh, uh, firman Tuhan di dalam khotbah di bukit, khotbah Tuhan Yesus di bukit, pada perikop ucapan bahagia, salah satunya yaitu tentang hal ini, tentang apa yang disebut dengan lapar secara rohani dan kelaparan secara rohani ini. Di dalam pasal 5 ayat 6 dikatakan begini, bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi mereka yang diberkati Allah, mereka yang berbahagia, mereka yang sungguh diberkati Allah adalah mereka yang memang dalam kondisi lapar dan haus akan kebenaran. Dan karena itu Allah akan memuaskan mereka. Mereka akan dipuaskan oleh Allah. Nah, saudara, demikianlah perikop atau ayat Matius pasal 5 ayat 6 ini, ya, tentang lapar dan haus akan kebenaran atau lapar dan haus secara rohani. Saudara-saudara sekalian, ada 3 hal penting kita bisa petik pelajaran dari ayat ini, ya, ayat tentang kebenaran, tentang lapar dan haus akan kebenaran ini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksudkan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran berarti seseorang yang mau hidup dalam kebenaran. Jadi dia memiliki desire atau hasrat yang sangat tinggi untuk mau hidup dalam kebenaran. Nah, jika demikian maka dikatakan dia lapar dan haus akan kebenaran. Juga bisa berarti seseorang yang menginginkan agar kualitas kehidupan spiritualnya dan kehidupan moralitasnya itu semakin baik atau benar. Jadi seseorang yang pada tahapan itu yang mempunyai keinginan agar dia mengalami pertumbuhan secara spiritual dan kondisi moralnya semakin baik, maka dia disebut lapar dan haus akan kebenaran. Dia yang menginginkan agar kehidupannya itu berdasarkan ajaran Kristus adalah dia yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia yang mau hidupnya berdasarkan atas firman Tuhan yang tercatat atau termuat atau hidup berdasarkan atas Alkitab, maka dia adalah yang lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab terjemahan yang lain, ya, Today English Version, dikatakan demikian, berbahagialah mereka yang keinginan atau hasrat terbesarnya adalah melakukan apa yang dikehendaki Allah. Jadi mereka yang diberkati atau mereka yang berbahagia adalah mereka yang keinginan terbesarnya, ya, bukan makanan secara fisik, tetapi hasrat dan keinginan terbesarnya adalah melakukan apa yang dikehendaki Allah. Jadi kata kelaparan dan kehausan akan kebenaran itu berarti keinginan terbesarnya, ya, keinginan yang keluar dari kehidupannya, yaitu melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, apa artinya ini bagi kita? Artinya bahwa
kita masing-masing atau Anda harus menyadari dan mengakui bahwa Anda lapar secara rohani. Bila seseorang mengatakan bahwa dia itu kenyang secara rohani, berarti dia sudah puas secara rohani. Dan apabila seseorang mengatakan demikian, maka tidak perlu lagi dia dipuaskan oleh Tuhan. Tidak perlu lagi dia mendengarkan firman Tuhan. Mengapa? Karena dia telah kenyang secara rohani. Dia telah puas secara rohani. Dia tidak mengalami kondisi di mana dia memerlukan firman Tuhan. Dia tidak memerlukan dasar bagi hidup dalam kebenaran lagi. Dan karena itu dia tidak memerlukan firman Tuhan. Saudara sekalian, hal tersebut tidak boleh terjadi di dalam kehidupan Anda. Ya, dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang hidup berdasarkan atas firman Tuhan, yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membimbing dalam kebenaran. Saudara, itu berarti bahwa firman Tuhan yang berguna dan bermanfaat untuk menjadi dasar kehidupanmu secara moralitas, ya, secara spiritual, yang bermanfaat untuk membimbing kamu dalam kebenaran, yang menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kamu. Pada hari ini saudara-saudaraku, firman Tuhan ini ingin menyatakan kepada kita masing-masing, kepada Anda dan saya, yaitu bahwa Anda harus, dan saya tentu saja, harus selalu lapar akan kebenaran. Dan tidak boleh seorang pun yang mengatakan bahwa dia sudah kenyang akan kebenaran. Karena apabila dia menyatakan dia kenyang akan kebenaran, apabila Anda mengatakan Anda sudah kenyang akan kebenaran, maka Anda tidak perlu lagi firman Tuhan. Dan karena itu Anda tidak perlu lagi dipuaskan oleh Tuhan. Saudara sekalian, hal yang kedua dari firman Tuhan yang singkat ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, yaitu pertanyaan yang muncul, yaitu mengapa? Mengapa Anda harus dipuaskan? Mengapa Anda harus lapar dan haus akan kebenaran? Karena ayat ini mengatakan karena mereka yang lapar dan haus akan kebenaran itu akan dipuaskan oleh Allah. Jadi dipuaskan adalah satu proses di mana Allah sendiri yang akan bekerja, yang akan melakukan dengan caranya untuk memuaskan kehidupan spiritualmu dan kehidupan moralitasmu. Karena Anda dipuaskan oleh Allah. Nah, karena Anda dipuaskan oleh Allah, maka kelaparan yang secara rohani itu Anda akan ditutupi, ya. Jadi kelaparan yang secara rohani itu akan digantikan dengan kepuasan secara rohani yang datang dari Allah. Dan karena itu Anda tidak mengalami apa yang disebut dengan malnutrisi secara rohani. Saudara, tadi saya sebutkan tentang definisi kelaparan. Kelaparan yang terus-menerus akan mengakibatkan malnutrisi secara rohani. Dan kelaparan rohani yang terus-menerus yang ada dalam jangka panjang, Anda akan mengalami malnutrisi secara rohani. Dan malnutrisi secara rohani apabila itu terjadi akan menimbulkan penyakit-penyakit secara rohani. Jadi banyak penyakit rohani yang muncul ini karena memang kelaparan secara rohani terjadi. Dan penyakit-penyakit yang secara rohani ini akan berujung pada kematian secara rohani. Jadi saudara-saudara sekalian, hanya bergantung pada Allah yang akan memuaskan nutrisi rohani kamu. Hanya dengan bergantung pada Tuhan yang adalah firman itu sendiri yang akan memberikan nutrisi yang tepat, yang sesuai, nutrisi rohani yang tepat, yang sesuai dengan keinginan tubuh kamu atau kehidupan kamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman ini ingin mengatakan begini, bahwa Anda harus bergantung pada Allah, ya, ketika Anda ingin memenuhi makanan rohani Anda.
Kebutuhan rohani Anda, lapar dan haus secara rohani itu hanya dengan bergantung pada Allah. Ya, dengan kata lain, Anda tidak boleh terlalu atau Anda tidak boleh bergantung pada orang lain. Anda bergantung pada Allah karena Allah yang memuaskan kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seringkali orang tidak mengandalkan hal itu. Ya, banyak dari kita tidak mengandalkan itu. Yang kita mengandalkan yaitu bersandar kepada makanan rohani yang tidak tepat, ya, makanan yang rohani yang tidak sehat. Sebetulnya disebut sebagai makanan rohani, tapi sebetulnya itu tidak sehat. Apa yang boleh kita kategorikan sebagai junk food rohani. Junk food rohani adalah firman Tuhan yang tidak dimasak oleh Anda sendiri, ya. Firman Tuhan yang Anda dapat dari mana-mana, ya, yang mungkin saja tidak pas, ya, tidak pas dengan kebutuhan nutrisi rohani Anda. Dan karena itu disebut dengan makanan yang tidak pas nutrisinya, yang tidak pas gizinya, yang tidak cocok dengan kehidupan Anda. Nah, kehidupan Anda yang sempurna secara rohani hanya bisa dipenuhi, dipuaskan dengan makanan rohani yang berasal dari Tuhan. Pada hari ini saudara sekalian, firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kehidupan rohani Anda, makanan rohani Anda yang paling cocok bagi Anda, yaitu dengan cara Anda memasaknya sendiri. Anda memasaknya sendiri, Anda bergantung pada Tuhan, Anda datang pada Tuhan secara pribadi, Anda membuka Alkitab Anda, lalu kemudian Anda membaca Alkitab Anda. Dan Anda mendalami firman Tuhan di sana, dan kemudian Tuhan menyatakan kebenaran firman itu kepada Anda. Saudara, ini tidak berarti bahwa Anda tidak boleh bergantung kepada firman Tuhan yang diberitakan oleh orang lain. Anda boleh bergantung pada firman Tuhan yang disampaikan oleh orang lain. Itu memang sangat penting. Tetapi lebih penting, yang sangat-sangat penting atau yang terlebih penting, yaitu bahwa setiap orang memenuhi gizi, nutrisi rohaninya sendiri dengan cara apa? Dengan cara dia memasak. Dia memasak sendiri. Yaitu dia datang sendiri berhadapan dengan Tuhan, membuka Alkitabnya, mencari kebenaran di sana, bergumul dengan Alkitab itu, mendapatkan kebenaran itu dari Tuhan secara langsung. Dengan cara apa? Dengan cara memohon dari Tuhan dan menantikan bagaimana Tuhan mengartikan, ya, Alkitab atau firman Tuhan itu kepada dia secara pribadi. Saudara, Anda boleh saja jajan secara rohani di mana-mana, ya. Tapi yang paling penting Anda punya sumber yang dapat dipercaya. Anda mendengarkan firman Tuhan yang dapat yang betul-betul dari sumber yang dapat dipercaya, tapi bukan junk food, ya. Bukan firman Tuhan yang tampil, pemberitaan firman yang seolah-olah menyampaikan firman Tuhan, tetapi sebetulnya tidak berdasarkan kepada Alkitab. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari itu, hal yang paling penting bagi setiap orang yaitu dia secara pribadi datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan begini, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena Allah akan memuaskan mereka. Dan cara Allah untuk memuaskan itu yang bersifat sangat pribadi, berada di atas, ya, di atas dengan berada paling tinggi, paling puncak dibandingkan dengan bagaimana makanan rohani itu dipenuhi dengan cara yang lain. Saudara, firman Tuhan hari ini ingin mengatakan apabila Anda haus atau Anda harus berada dalam kondisi lapar dan haus secara rohani, dan untuk memenuhi itu, untuk mengatasi itu, hanya Tuhan yang bisa memenuhi, memuaskan Anda. Karena itu pas, karena Tuhan betul-betul tahu apa yang menjadi kebutuhan rohani Anda. Dan Tuhan tahu
apa yang pas itu, karena itu Anda tidak akan mengalami apa yang disebut dengan malnutrisi secara rohani. Karena dia tahu persis, Allah tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal yang ketiga yang menyangkut dengan firman Tuhan ini, yaitu apa yang disebut dengan kapan. Kapan sesungguhnya seseorang itu lapar atau mengalami kelaparan. Ya, jadi tadi saya sebutkan bahwa lapar itu dimensinya pendek dan kelaparan itu dimensinya lebih panjang dan lebih kompleks, ya. Dan oleh karena itu lapar itu secara rohani itu harus dipenuhi agar supaya kelaparan secara rohani itu tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, supaya tidak kelaparan secara rohani, ya, maka setiap hari, ya, setiap orang yang lapar secara rohani itu harus diisi atau diberi makanan atau malnutrisi yang sangat tepat. Dan itu tadi saya katakan bahwa itu berdasarkan atas bagaimana Anda mempelajari firman Tuhan dan Anda membaca firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur 1 mengatakan begini, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara, kata merenungkan ini mempunyai arti yang sangat dalam. Merenungkan artinya berkontemplasi akan firman Tuhan itu. Kata yang lain yaitu meditasi dengan firman Tuhan itu. Jadi Anda memahami, menerima firman Tuhan itu, ya, lalu kemudian Anda merenung, ya, berkontemplasi dan kemudian mengalami firman Tuhan itu, internalisasi di dalam kehidupan Anda sampai betul-betul Anda merasa atau Anda mendapatkan kebenaran itu yang pas untuk kehidupan Anda. Saudara, ada kalimat lain atau ada kata lain atau ada arti lain dari kata merenungkan firman ini, yaitu apa yang disebut dengan ruminate, ya. Ruminate itu ruminansia, ya, dan dalam pengertian yang sederhana itu berarti mengunyah, memamah biak, ya, tidak langsung telan firman Tuhan itu, tetapi memakannya, mengunyahnya sampai betul-betul firman Tuhan itu dipahami secara benar. Dengan kata lain, ada proses pergumulan, ya, yang tadi disebut dengan kontemplasi, perenungan, meditasi akan firman Tuhan, sampai betul-betul firman Tuhan itu mempunyai arti dan Anda bisa menerima firman Tuhan itu karena Tuhan memberikan pengertian itu bagi Anda. Saudara, makanan hewan ruminansia tadi merenung atau itu disebut dengan ruminate, itu hewan ruminansia itu adalah hewan yang kita sebut memamah biak, dan biasanya dia itu makan makanan umpamanya dari lapangan rumput gitu, ya. Dia makan, nah, tidak langsung dicerna secara habis, tapi dia menyimpannya di dalam lambungnya dan kemudian pada saat tertentu dia mengeluarkan kembali, ya, lalu kemudian dia mengunyah kembali. Makanya Anda sering lihat kalau hewan-hewan ruminansia itu pada saat dia diam, sebetulnya dia nggak diam, dia keluarkan lagi makanan itu, dia kunyah lagi sampai halus dan kemudian dia menelan, dan itu mempunyai dampak gizi yang lebih besar. Jadi firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya melakukan ruminansia terhadap firman Tuhan, melakukan perenungan terhadap firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu betul-betul terkunyah, ya, betul-betul dipahami, ya, mengalami internalisasi di dalam kehidupanmu dan pada akhirnya tertanam di dalam kehidupanmu. Yang berbahagialah adalah mereka. Dan kapan itu Anda lakukan? Dikatakan kamu yang merenungkan firman itu setiap saat. Kamu yang merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara, ada saatnya kalau ditanya kapan sesungguhnya kamu harus memakan makanan rohani, maka jawabnya tadi dalam Mazmur 1 pasal 1 tadi, ya, pasal 1 dikatakan
Mereka yang merenungkan firman itu siang dan malam. Mereka yang makan rohani, makanan rohani siang dan malam. Nah, itu adalah momentumnya. Saat itulah, setiap saat Anda harus mendapatkan firman Tuhan itu. Ada satu kejadian yang cukup penting, yaitu terjadi pada zaman kerajaan Israel Utara, ya, kerajaan di Samaria, dan Nabi Amos mengatakan, ya, jadi pada saat itu kondisinya orang-orang Israel di utara ini, ya, Israel Utara atau yang berpusat di Samaria ini, mereka menolak Tuhan. Mereka baik raja-rajanya maupun juga para imamnya yang sudah melayani bukan lagi Tuhan tapi dewa-dewa yang lain. Kemudian masyarakatnya atau rakyatnya mereka menolak Tuhan. Ditegor berkali-kali tapi mereka sudah tidak terima lagi, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Hidup secara moral, hidup sudah tidak benar. Nah, Amos secara panjang lebar, kitab Amos secara panjang lebar menyatakan tentang hal ini. Apa yang dilakukan mereka? Mereka beribadah di bukit-bukit pengorbanan. Mereka menyembah dewa-dewa, ya, yang disebut dengan patung-patung Asyera, Dewi Samaria yang disebut Asima, dan dewa bintang yang disebut Kewan. Jadi mereka menyembah bukan lagi kepada Yahweh, kepada Allah Bapa di sorga, tapi mereka menyembah kepada yang lain. Nah, Tuhan menegur mereka berkali-kali, tapi mereka tidak mau mendengarkan teguran yang disampaikan oleh para nabi. Dan pada akhirnya saudara sekalian, sebelum mereka dibuang, ya, pada akhirnya mereka dibuang ke Asyur, tapi sebelum mereka dibuang, Tuhan Allah melalui Nabi Amos mengatakan begini, akan datang harinya, akan datang saatnya, di mana kamu tidak lagi lapar, tidak lagi akan menemukan firman Tuhan. Sesungguhnya kamu akan mengalami kelaparan di negeri ini dan kehausan di negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan kehausan akan minuman, melainkan akan mendapatkan firman Tuhan. Jadi begitu sulitnya mereka akan mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah tidak available lagi. Tadi saya katakan salah satu aspek dari kelaparan itu adalah availability. Firman Tuhan sudah tidak ada disiapkan lagi. Sudah tidak tersedia lagi. Mengapa? Karena memang sudah berkali-kali Tuhan meminta mereka makan secara rohani, tapi mereka mengabaikan itu. Dan pada akhirnya, ya, melalui Nabi Amos, Tuhan mengatakan kamu akan mengalami kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan dan minuman, tapi kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, apa artinya ini bagi kita? Artinya bagi kita bahwa mereka yang berbahagia adalah mereka yang lapar dan haus akan firman Tuhan itu. Bagaimana memenuhinya? Memenuhinya harus setiap hari. Setiap hari Anda harus lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan karena itu setiap hari Anda harus datang. Supaya tidak mengalami proses yang berulang-ulang dan dalam jangka panjang dan pada akhirnya kelaparan dan pada akhirnya tidak ada lagi kesempatan bagi Anda. Kesempatan sudah tertutup. Maka setiap hari Anda harus datang kepada Tuhan. Bersandar pada Tuhan dan meminta Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya kepada Anda. Jangan menunggu sampai Anda mengalami malnutrisi rohani. Tapi sebab setiap hari Anda harus datang memohon supaya Allah memenuhi nutrisi rohani Anda. Baca Alkitab setiap hari. Mohon Tuhan Allah mengartikan firman-Nya kepada Anda setiap hari. Dengan demikian Anda akan dipuaskan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu adalah yang berbahagia. Yang berbahagia adalah Anda, ya. Yang diberkati adalah Anda apabila Anda memiliki keinginan dan hasrat yang besar untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, untuk menggumuli firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan karena itu Anda akan dikuatkan secara rohani. Gizi rohani Anda itu akan semakin kuat. Anda akan tidak mengalami penyakit-penyakit secara rohani. Dan Anda tidak mengalami kematian secara rohani. Mengapa?
karena Anda dipuaskan secara rohani oleh Tuhan. Tuhan berkati Anda semua. Amin.